Hai semuanya, ayo kita simak sampai selesai kisah horor berikut ini. Judulnya Bau Busuk dari Kebohongan. Langsung saja kita mulai. Reno baru saja mengakhiri panggilan telepon ketika bau itu menyeruak. Awalnya samar, seperti bau tempat sampah yang terlalu lama tak dibuang. Tapi dalam hitungan detik, aromanya berubah menjadi lebih menusuk, seperti bangkai tikus yang dipanaskan di bawah matahari. Ia menutup hidung, melirik ke sekitar ruang kerjanya, lalu menyemprotkan pengharum ruangan ke segala arah. Tapi bau itu tetap ada, dan hanya ia yang tampak terganggu. Tadi, ia baru saja membohongi klien tentang progres project. Bukan hal besar, hanya ganti-ganti tanggal agar tampak profesional. Tapi, ini bukan pertama kali ia mencium bau itu setelah berbohong. Seminggu lalu, saat ia memanipulasi cerita pada pacarnya soal keberadaan malam itu, bau yang sama tiba-tiba muncul. Waktu itu, ia pikir itu kebetulan. Sekarang, tidak. Setiap orang yang berbincang dengannya tampak baik-baik saja. Tidak ada yang menutup hidung, tidak ada yang bereaksi aneh. Hanya Reno yang tampak gusar, menelan ludah sambil berpura-pura mendengarkan sambil mengusap hidungnya terus-menerus. Ia merasa bau itu berasal dari dirinya sendiri, seperti keluar dari pori-porinya atau napasnya. Ia mulai menjadi panik dalam diam. Sesampainya di rumah, ia langsung membuka semua pakaian dan mandi dengan sabun beraroma kuat. Namun, saat air menyentuh kulitnya, bau itu malah seperti semakin meresap, seperti daging yang mulai rusak tapi dibungkus rapi. Ia menggosok kulitnya keras-keras, sampai memerah. "Apa? Aku sakit," pikirnya. Tapi tubuhnya tidak demam, tidak luka. Hanya bau itu yang tak pergi. Besoknya, Reno mencoba bereksperimen. Ia berkata jujur seharian. Bahkan saat atasan menanyakan kesalahan kecil, ia mengaku tanpa alasan berputar. Dan hasilnya, tidak ada bau. Harinya terasa normal, damai. Tapi begitu malam tiba, ia menelepon temannya dan berbohong soal kenapa tak datang ke undangan minggu lalu. Bau itu langsung muncul di detik ia mengucapkan kebohongan pertama. Sekarang Reno ketakutan. Bukan karena bau itu saja, tapi karena ada pola. Pola yang jelas. Kebohongan menghasilkan bau busuk, tapi hanya dia yang bisa menciumnya. Seolah tubuh dan pikirannya dihukum oleh sesuatu yang hanya ia yang bisa rasakan. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma stres, psikosomatis, katanya kepada diri sendiri di cermin. Tapi malam itu saat ia sedang berbohong lewat chat, sekadar alasan malas bertemu. Bau itu tiba-tiba muncul bersamaan dengan suara bisikan kecil. Reno terpaku. Suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya, berkata pelan, "Kamu tahu ini salah, tapi kamu tetap lakukan." Reno tidak bisa tidur malam itu. Meskipun tubuhnya lelah, otaknya terus berputar. Bau busuk itu masih melekat di lubang hidungnya, seolah menempel di belakang tenggorokan. Setiap ia memejamkan mata, bisikan itu terulang. "Kamu tahu ini salah, tapi kamu tetap lakukan." Ia bangkit, menyiram wajah dengan air dingin, lalu menyalakan semua lampu di apartemen. Saat kembali ke ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di pantulan kaca jendela, di antara cahaya kota yang redup, ia melihat siluet seseorang berdiri di belakangnya. Meskipun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Siluet itu tak bergerak. Bayangan hitam seperti sosok manusia, tapi agak bengkok. Tak punya wajah, tak bersuara. Tapi saat ia mendekat ke jendela, bau busuk itu menguat. Keesokan harinya, Reno mulai kehilangan fokus dalam bekerja. Ia mulai takut berbicara dengan siapapun. Takut tanpa sadar melontarkan kebohongan kecil dan dihantui lagi. Bahkan saat ia mencoba jujur, ia merasa dipelototi oleh bayangan yang tidak kasat mata. Seperti ada mata yang memperhatikannya dari balik ventilasi, dari sudut ruangan, dari pantulan layar laptopnya. Suatu sore, ketika ia berada di lift bersama rekan kerja, seseorang bertanya padanya tentang laporan yang belum selesai. Refleks, Reno menjawab, "Sudah saya kirim tadi pagi." Begitu pintu lift menutup, lampunya berkedip. Bau itu langsung memenuhi ruang sempit itu, menyengat,
seperti ruangan penuh daging yang dibakar setengah matang. Reno berkeringat dingin, mual, dan merasa seperti akan muntah. Rekannya hanya melihatnya dengan heran. "Bro, lo nggak apa-apa?" tanya temannya. Tapi Reno hanya bisa tersenyum pucat dan buru-buru keluar begitu pintu lift terbuka. Ia lari ke kamar mandi dan muntah hebat. Tapi yang keluar hanya air. Sambil terengah, ia menatap dirinya di cermin. Dan untuk sepersekian detik pantulan dirinya tersenyum. Tapi wajahnya bukan wajahnya sendiri. Semenjak itu, Reno menjadi paranoid. Ia menutup semua kaca di apartemennya dengan kain. Ia berbicara hanya seperlunya. Tapi meski begitu, kadang ia mendengar bisikan bahkan saat tidak berbohong. Suaranya berubah, menjadi lebih dekat, lebih jelas, seperti seseorang berdiri di belakangnya dan mengucapkannya langsung ke telinga. "Mereka tahu semua kebohonganmu. Mereka mendekat dengan setiap kata palsumu. Kau tak bisa kabur, Reno." Reno tak lagi bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Beberapa malam terakhir, ia terbangun dengan napas tersengal, hanya untuk menemukan bau busuk itu menyelimuti seluruh kamarnya. Seakan-akan dinding, kasur, bahkan tubuhnya sendiri dilapisi lapisan tak terlihat dari kebusukan. Ia mencuci spray dan bantal berulang kali, namun bau itu tetap tinggal. Ia menyewa jasa pembersih profesional. Hasilnya nihil. Mereka bahkan tak mencium apa-apa. Ketika ia memutuskan untuk tidak berbohong selama 2 hari penuh, bau itu sempat menghilang. Tapi hanya sebentar. Sebab pada hari ketiga, seorang mantan kolega lama menghubunginya, meminta klarifikasi soal sebuah laporan keuangan masa lalu. Reno panik. Ia tahu laporan itu penuh rekayasa. Ia menutup telepon dengan alasan sinyal buruk dan menghindar dari konfrontasi. Meski tidak secara eksplisit berbohong, bau itu datang kembali. Kali ini lebih menusuk dan lebih cepat. Yang lebih mengganggu, bau itu mulai mengikuti ke tempat umum. Di dalam taksi, di antrean supermarket, bahkan saat ia duduk sendirian di taman. Tak seorang pun menutup hidung atau mencibir karena bau, tapi pandangan mereka ke arah Reno berubah. Seolah mereka mencium sesuatu. Namun, tak sadar dari mana asalnya. Bahkan seekor anjing peliharaan yang lewat bersamanya menggonggong dan menjauh, meringis ketakutan. Reno mendatangi psikiater, berharap itu semua hanya gangguan psikosomatik. Namun, saat ia mencoba menjelaskan apa yang dialaminya, ia tanpa sadar berkata, "Saya sudah tidak pernah bohong lagi." Dan tepat saat itu, bau itu muncul di ruangan kecil konseling tersebut. Matanya berair dan psikiater mulai terbatuk-batuk ringan meski dengan bingung mengatakan, "Apa Anda mencium sesuatu?" Panikan, Reno bangkit dan keluar tanpa pamit. Ia berjalan cepat di trotoar, kepala pusing, dada sesak. Lalu ia melihat pantulan dirinya di kaca etalase toko. Wajahnya pucat. Tapi lebih dari itu, ada bayangan lain di belakangnya, meski ia sendirian. Bayangan itu kini lebih jelas, lebih dekat, dan seperti menempel di punggungnya. Dan anehnya, mulut bayangan itu terbuka, tapi tidak bersuara. Saat Reno berlari pulang, ia terjatuh di tangga apartemen. Orang-orang membantunya berdiri, tapi tak seorang pun mau menyentuh langsung tubuhnya. Mereka menatapnya dengan jijik yang mereka sendiri tak bisa jelaskan. Reno sadar, bau itu bukan hanya di udara, tapi telah menyatu dengan dirinya. Dalam keputusasaan, Reno mencoba menyakiti dirinya sendiri, berharap bau itu keluar lewat luka. Tapi tidak ada darah, hanya nanah pekat dan busuk yang mengalir. Ia menjerit, namun yang terdengar dari mulutnya adalah tawa seseorang yang bukan miliknya. Reno mengunci dirinya di kamar. Jendela ditutup rapat, tirai disampirkan ganda, dan semua cermin dibungkus koran. Ia tidak makan, tidak mandi, tidak bicara. Tapi tetap saja, bau busuk itu menggantung seperti kabut tipis di seluruh ruangan, mencekik, menusuk, dan membisikkan kenangan. Suara-suara mulai muncul dari dalam dinding. Bukan lagi bisikan samar, tapi jelas, nama-nama orang yang pernah ia bohongi dibacakan satu persatu seperti daftar dosa. Ada suara ibunya yang menangis karena ditipu soal pekerjaan Reno. Suara mantan kekasih yang dikhianati. Suara rekan kerja yang ditumbalkan.
Semua membentuk paduan suara kelam yang terus berputar siang dan malam. Di malam ke-13, saat ia membuka matanya setelah tertidur karena kelelahan, bayangan itu berdiri di ujung ranjangnya. Sosok tinggi, hitam, tidak punya wajah, tapi ada senyum samar yang terbentuk di bagian kepala. Senyum penuh ejekan. Tubuh Reno tidak bisa bergerak. Napasnya berat. Bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke dada Reno. Seketika, dada itu terasa panas, seolah dibakar dari dalam. Semua kebohongan yang kamu telan kini menempel di jiwamu. Suara itu bergema, bukan dari mulut, tapi dari dalam kepala Reno sendiri. Dengan gemetar, Reno membuka ponsel. Ia ingin menghubungi seseorang, siapa saja. Tapi layar ponselnya hanya menampilkan satu aplikasi baru dengan ikon tengkorak kecil berwarna hitam. Namanya Truth Countdown. Ia membukanya dan aplikasi itu menampilkan jumlah kebohongan yang pernah ia ucapkan. 349. Di bawah angka itu tertulis, kamu akan mengucapkan kebohongan ke-350 dalam waktu 1 menit. Setelah itu, kau tidak akan pernah bisa bicara lagi, selamanya. Reno menjerit, melempar ponselnya, mencoba menahan diri untuk tidak bicara. Tapi suara dari dinding semakin keras, menghujani telinganya dengan tuduhan dan ejekan. Kepalanya berdenyut dan entah dari mana mulutnya berbisik pelan. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Notifikasi itu langsung berubah jadi merah terang. Bohong yang ke-350 terkonfirmasi. Lalu hening. Mulut Reno terbuka, tapi tidak ada suara. Ia mencoba menjerit, menangis, mengadu, namun yang keluar hanyalah desahan hampa. Ia berlari ke kamar mandi dan menatap ke cermin yang tak sengaja tersingkap. Wajahnya tidak ada, hanya kabut gelap yang berputar seperti asap. Sejak malam itu, Reno tidak pernah terdengar lagi oleh siapapun. Ia terlihat bicara, terlihat marah, bahkan tertawa. Tapi tak ada suara. Orang-orang menjauh darinya karena bau yang semakin parah. Hingga suatu hari, ia menghilang. Apartemennya kosong, kecuali bau busuk yang melekat di dinding, dan satu ponsel rusak dengan layar menyala. Jujur adalah kebebasan. Bohong adalah penjara tanpa suara. Selesai.